warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Kurnianingsih. Saya adalah salah satu peserta PPG Daljabat 1 tahun 2025. Guru kelas MI LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan materi sistem organ pencernaan di kelas 5. Marilah kita lihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa memulai pelajaran. Seperti biasa kita berdoa lebih dahulu. Silakan Mas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sabiyyan. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu absen ya untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk temennya, siapa yang tahu, siapa yang ingat dilihat, siapa yang nggak masuk. Jakri sama Amat. Kenapa katanya Jakri? Amat kenapa Amat? Tidak tahu, berarti apa ya Ibu harapkan ya, kamu harus tetap sekolah, masuk seperti biasa, kecuali ada halangan yang benar-benar kamu tidak bisa untuk berangkat ke sekolah. Ya, Ibu lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang apa? Sistem pernapasan. Coba siapa yang bisa, siapa yang masih ingat organ-organ pernapasan manusia apa aja? Saya. Ayo Mas. Hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Iya, tepuk tangan buat Mas Amri. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan manusia. Di sini model pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan yaitu tentang PJBR, proses apa? Pendekatan pembelajaran yang memakai project atau memakai LKD. Jadi di sini intinya proses pembelajaran ya yang melibatkan kamu semua, siswa-siswanya ya, untuk aktif di dalam diskusi atau kamu misalkan presentase. Presentase itu apa Bu? Menyampaikan hasil dari kerja ya, atau tugas yang ada di LKD ya. Nah, supaya kamu itu apa? Bisa merasakan proses sesuai kehidupan yang nyata, yang menantang untuk bisa memahami dan bisa menerapkan hasil pengetahuan, keterampilan kamu ya dalam menyelesaikan tugas atau masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran. Untuk materi hari ini kita
kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Ya. Jadi di sini yang akan kita bahas itu ada 4. Pertama, sistem pencernaan manusia. Yang kedua, masuk ke sistem proses pencernaan. Yang ketiga yaitu gangguan-gangguan yang terjadi pada pencernaan manusia. Yang ketiga yaitu bagaimana kita menjaga supaya badan kita sehat, yaitu dengan cara nutrisi yang seimbang. Berarti harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi di sini yang akan Ibu terangkan di sini, untuk belajar hari ini kita akan memakai yang namanya model pembelajaran PJBL. Apa itu PJBL? PJBL adalah Project Based Learning atau pembelajaran yang pendekatannya memakai proyek. Jadi nanti ada tugas ya yang perlu kamu kerjakan, ataupun kamu misalkan mencatat informasi-informasi yang kamu ketahui sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Untuk PJBL-nya yang tadi Ibu sampaikan ya, proses pembelajaran project. Kalau project berarti ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, yang nanti Ibu kasih ya. Di sini tahap-tahapan dari PJBL itu ada 4. Pertama yaitu proses orientasi. Tahap orientasi di sini ya, ini yang sedang Ibu bicarakan. Nanti masalah PJBL itu proses pembelajaran ya, yang nanti kamu itu akan dibentuk yang namanya kelompok ya. Nah, jadi di sini kamu disuruh memahami apa materi yang ada di dalam PJBL-nya. Materi ini apa? Yaitu sistem organ pencernaan. Tahap yang kedua yaitu tahap pertama orientasi, yang kedua yaitu tahap perencanaan ya. Tahap perencanaan di sini yang tadi Ibu bilang akan dibentuk kelompok-kelompok kecil ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tiap kelompoknya itu ada yang 5, ada yang 4, karena ini di sini ada yang tidak masuk satu karena sakit. Setelah itu nanti tiap kelompok itu ada ketuanya. Ketua kelompok itu yang nanti akan mencatat informasi-informasi yang didapat dari yang kamu teliti atau kamu dapat dari data yang ada dari buku ataupun dari internet ataupun dari yang Ibu jelaskan untuk hari ini ya. Itu ya, paham? Nah, yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Sekarang akan Ibu bagikan ya. Untuk tiap kelompoknya. Kelompok 1 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 mana? Rangga. Kelompok 4 Yasir. Kelompok 5 nih ya. Jadi LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Silakan di situ ada pertanyaannya dijawab, diskusi langsung sama teman-temannya. Apa yang perlu kamu tulis, informasi apa yang bisa dilihat dari buku ataupun dari internet ya. Jadi silakan semuanya harus aktif ya, supaya kamu bisa memahami tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan
manusia. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Sudah? Silakan tiap kelompok diskusi untuk bisa menjelaskan pertanyaan dan tugas yang ada di LKPD. Kelompok 1 silakan diskusi sama teman kelompok 2, kelompok 3 silakan diskusi. Kelompok 4 silakan diskusi. Kata kelompok 2, dia bertanya tentang mulut fungsinya apa. Kelompok siapa yang mau menanggapi? Silakan. Yang mau menanggapi? Kelompok 1 silakan. Jawabannya apa? Data dari informasi yang dapat dari organ pencernaan mulut adalah organ pencernaan yang pertama. Di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan mekanis seperti gigi dan lambung dan proses pencernaan kimiawi. Di dalam mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Gigi dibedakan menjadi 3. Gigi seri. Gigi seri fungsinya untuk memotong makanan. Gigi taring merobek makanan. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sudah? Gimana untuk kelompok 2? Sudah pas atau enggak jawabannya? Iya, berarti mulut itu organ pertama yang dalam sistem pencernaan. Nah, di sini ya, di dalam mulut itu yang makanan diproses menjadi 2. Ada proses pencernaan mekanis ya seperti gigi sama lambung. Ada juga proses pencernaan kimiawi, itu yang diolah secara atau memakai enzim. Terus perlu kamu ketahui juga ya, di dalam mulut itu ada 3 macam organ. Ada apa aja? Ada apa ini? Ada apa di dalamnya? Yang satu lagi kelenjar. Siapa yang tahu mana gigi seri? Ini gigi seri ada di atas 2, ada di bawah 2. Jadi jumlahnya ada 4. Fungsinya untuk apa gigi seri? Memotong makanan. Jadi kalau kamu makan, krok, itu pastinya makanan nggak harus masuk semua karena semuanya harus diproses secara mekanis dan kimiawi. Terus kayak modelnya kalau kita makan daging ikan atau daging ayam itu harus harus dikunyah. Bukan dikunyah, pertama harus dirobek lebih dahulu, yaitu memakai gigi seri. Gigi apa ini yang runcing? Taring. Pintar. Gigi taring ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terus ke belakang semuanya
mengunyah atau menggilas makanan supaya yang tadinya bentuknya besar menjadi kecil, yang tadinya bentuknya kasar menjadi halus. Sudah ya? Sekarang kelompok 5, silakan kamu bacakan hasil presentasinya. Sebutkan sistem pencernaan manusia, apa aja organnya sama fungsinya. Dibacakan yang ada di LKPD. Berdiri, Mas. Satu mulut, 2 esofagus, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Berarti menyebutkan organ pencernaan. Jawabannya, untuk membusukkan makanan dari usus halus, maka ada makanan dan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, yang tadi kelompok 5 sebutkan katanya terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Itu terjadi di organ mana? Yang keras, Kalisa. Yang keras usus besar, betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang siapa lagi yang mau mempresentasikan? Silakan. Kelompok 3. Hasil laporannya dibacakan, ketuanya berdiri. Satu mulut, 2 esofagus, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas yang tiap, bagian tengah yang membulat lurus, dan bagian bawah piloris. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Sementara itu, pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Alhamdulillah ya, untuk diskusi dan persentase hari ini hasilnya sudah bagus, cukup ya, semuanya aktif. Tetapi gini ya, jadi intinya di dalam sistem pencernaan manusia kita harus selalu mengikuti yang namanya proses mekanis dan kimiawi. Jadi makanan, kalau mekanis itu berarti makanannya itu yang tadinya besar harus menjadi kecil, yang tadinya kasar harus menjadi halus. Dengan cara apa? Yaitu dikunyah dibantu oleh gigi, lidah, dan juga air liur. Di dalam lidah itu kamu bisa merasakan, bisa membedakan rasa ya, karena di lidah itu ada bintil-bintil pengecap atau papila. Kalau manis ada di depan. Mundur ke belakang, ini rasanya makanan menjadi asin. Mundur ke belakang, rasa makanan menjadi asam. Mundur ke belakang menjadi pahit. Itu fungsi dari pengecap rasa. Jadi intinya di sini ya, kamu harus bisa menjaga, harus juga mengetahui makanan apa yang akan kamu makan. Apakah itu masih bagus, masih layak kita makan, ya? Atau sudah expired? Jadi kalau mau memakan sesuatu harus dilihat dulu tanggalnya, karena nanti ya itu proses dari lambung. Kalau ada makanan yang sudah expired kamu makan, ya fungsi lambung yaitu ada menghasilkan 3 enzim, ada asam
lidah, yaitu fungsinya untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang terdapat di dalam makanan. Ya, ada enzim pepsin, ya, yang mengubah protein menjadi pepton. Ada enzim renin yang bisa mengendapkan, ya, protein menjadi kasein. Ya. Terus bagaimana Bu cara menjaga organ pencernaan supaya tetap menjadi sehat? Caranya ya tadi, kita selalu membersihkan segala perabotan yang ada di dalam rumah, ya, baik itu yang buat masaknya supaya steril, ya. Semua bahan-bahan yang akan dimasak harus dicuci lebih dahulu. Air yang bagus itu kalau mau cuci air yang diem atau air yang mengalir? Air yang mengalir supaya kotor-kotorannya bisa turun. Kalau air yang diem di baskom, nanti kuman-kuman atau kotorannya akan tetap menempel di sayuran atau makanan buah yang akan kita makan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tidak terkena gangguan penyakit pencernaan? Penyakit pencernaan ada 4. Siapa yang bisa jawab? Diare. Diare itu penyakitnya kayak apa? Kita itu habis makan seblak, levelnya level 10. Wah, level 10, level 4 itu sudah pedes sekali. Jadi terganggu yang namanya gangguan di dalam usus besarnya, ya. Terus setelah diare ada penyakit emah. Emah itu apa sih? Emah itu akibat makan yang tidak teratur. Makan kalau biasa 3 kali sehari ya 3 kali, ya. Tapi di sini bukan berarti porsinya harus banyak, tetapi harus tepat waktu. Pagi, siang, malam atau sore. Yang ketiga ada penyakit konstipasi. Apa itu konstipasi? Usus buntu. Terjadi pembusukan di dalam usus karena banyak memakan makanan yang mengandung pedas, ataupun misalkan kayak modelnya kerupuk di sebelah itu nggak boleh ada kerupuknya, karena kerupuk harusnya digoreng, bukannya direbus. Yang lengket yang di situ usus itu nanti akan terganggu proses pencernaannya. Yang keempat apa? Yang keempat penyakitnya sembelit. Appendicitis apa appendicitis? Contohnya sembelit itu apa sih? Makanan yang kita makan kurang mengandung serat. Serat itu terdapat di buah-buahan, sayur-sayuran. Ada 2 buah yang mengandung serat sangat baik, warnanya merah sama oranye. Buah apa? Siapa yang tahu? Buah apa? Namanya kayak hewan. Buah naga, pintar. Satunya namanya kayak nama yang ada di film animasi, Popeye. Apa itu Popeye? Papaya, pintar. Itu buah-buah yang apa? Mengandung serat yang sangat baik. Tadi kamu makan ada pepayanya. Itu aturan dimakan lebih dahulu. Jadi buah yang manis itu dimakan lebih dahulu, setelah itu baru makan nasi. Tapi kalau buah yang sur atau asin itu harus dimakan setelah karbonnya masuk atau nasi. Ada yang bertanya? Ya. Intinya kesimpulannya pembelajaran hari ini berarti kita harus memakan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama apa? Karbohidrat, protein,
protein. Berarti di sini intinya pokoknya ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada buah. Ya, jangan lupa harus minum air putih. Kalau sudah kenyang ya sudah, nanti 5 sehatnya susunya bisa dimakan belakangan. Tapi kalau kamu belum kenyang boleh langsung diminum. Makanya dinamakan 4 sehat 5 sempurna. Yang bertanya untuk hari ini? Yaudah, kalau memang sudah paham dan mengerti bagaimana cara menjaga sistem pencernaan, pola makan yang baik itu yang bagaimana, ya kita jangan lupa harus selalu meminum air putih yang banyak, jangan dibanyakin esnya, nggak boleh ya. Silakan, kalau sudah selesai sebelum pulang berarti untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dulu pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.